mendapatkan kabar gembira. Baru saja diumumkan oleh BPS bahwasanya diprediksi produksi kita tahun ini adalah 34,77 juta ton. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memproyeksikan produksi beras nasional akan meningkat signifikan hingga 4,1 juta ton pada akhir 2025. Kenaikan ini menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2019. Capaian kita sesuai hasil BPS, Badan Pusat Statistik kemarin. Itu produksi kita insya Allah sesuai hasil BPS. Produksi beras kita naik 4,1 juta ton. Dan itu tertinggi sejak 2019. Dan juga insya Allah stok kita di atas 3 juta ton akhir tahun juga. Itu tertinggi. Kata Mentan Amran saat dijumpai di Jakarta, Selasa 4 Oktober tahun 2025. Hari ini kita mendapatkan kabar gembira. Baru saja diumumkan oleh BPS bahwasanya diprediksi produksi kita tahun ini adalah 34,77 juta ton. Artinya ini naik dari tahun lalu 4,15 juta ton atau 13%. 13,59%. Ini naik. Ini berkat kerja keras kita semua termasuk teman media. Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas capaian ini. Amran menegaskan, pencapaian tersebut harus dijaga dengan memperkuat sejumlah faktor pendukung produksi pangan nasional. Ia menyoroti pentingnya pemeliharaan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi untuk menjaga keberlanjutan produksi beras di masa mendatang. Ini harus kita jaga ke depan. Kita harus menjaga irigasi, optimalisasi, kemudian intensifikasi. Ekstensifikasi lahan harus kita jaga dengan baik, kata dia. Selain itu, Amran menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Hilirisasi ini akan kita kejar dan bisa menciptakan lapangan kerja hingga 1,6 juta orang, katanya. Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan stabilitas harga beras di pasar. Operasi pasar akan terus dilakukan hingga harga beras benar-benar stabil di bawah harga eceran tertinggi, HET. Kemudian, Bulog kita akan temani dan operasi pasar kita lanjutkan terus, di mana 2 bulan terakhir harusnya sudah turun. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai beras betel-betel semuanya di bawah HET, tutur dia. Moga-moga 1 bulan ke depan lebih tidak ada aral melintang ini menjadi kenyataan. Tetapi biasanya kalau BPS sudah umumkan itu 95% itu tingkat kepastiannya di atas, minimal 95%. Jadi insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor. Saya yakin 1 bulan ke depan insya Allah tidak ada impor. Kemudian yang kedua adalah stok kita hari ini, detik ini 3,8 juta ton. Dan itu kemungkinan akhir bulan 3,1 juta ton. Akhir tahun 3,1 juta ton, dan itu tertinggi selama merdeka. Ini kabar baik. Kemudian juga perlu kami jelaskan lebih detail bahwasanya peningkatan produksi kita adalah 4,15 juta. Kemudian kenaikan harga Rp1.000 dari Rp5.000 menjadi Rp6.500. Pendapatan petani NTP-nya naik 124%. Dan nilai rupiahnya adalah kami hitung tadi 122 triliun. Baru padi, belum jagung, belum yang lain. Nah, ini berkat gagasan kebijakan yang luar biasa oleh Bapak Presiden. Kita kawal bersama.
kita mengeksekusi dengan baik di lapangan. Ke depan kami ini menganggap insya Allah beras, jagung ke depan khususnya beras itu aman. Kenapa? Ada 4 hal yang kita rintis selama pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Yang pertama adalah cetak sawah, itu sudah pasti jangka panjang. Kemudian oplah, yang dikatakan oplah, tanam 1 kali menjadi 3 kali, itu 800.000 hektar. Kemudian cetak sawah 225.000 hektar. Kemudian irigasi yang kita bangun untuk meningkatkan produksi. Kemudian alat mesin pertanian. Kemudian yang baru saja terjadi adalah turun biaya, turun harga pupuk 20%. Itu juga mendorong produksi ke depan. Hampir pasti, mudah-mudahan tidak ada goncangan, perubahan iklim ekstrim, tahun depan produksi kita hampir pasti lebih tinggi daripada tahun ini. Yang pertama adalah kita tanam, itu menggunakan drone. Biaya produksi turun. Kemudian kita transformasi pertanian tradisional ke modern. Pakai drone pupuk, pakai drone tanam. Kemudian kita menggunakan precision agriculture, smart farming, itu kita gunakan, menggunakan sensor untuk milenial dengan generasi Z bisa mengolah lahan, tanam, panen itu dari bawah pohon.